Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan terpidana kasus kosmetik berbahaya Mira Hayati. Eksekusi penahanan Mira Hayati itu dilakukan tim jaksa penuntut umum sekaligus jaksa eksekutor bidang pidana umum bersama tim Kejaksaan Negeri Makassar dan didukung penuh oleh tim intelijen Kejati Sulsel. Proses penjemputan terhadap terpidana yang dikenal publik sebagai pemilik brand MH Kosmetik tersebut dilakukan di kediaman pribadinya di kawasan Tamalan Rea, Kota Makassar. Rilis resmi Penkum Kejati Sulsel, Sutarmi mengatakan pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar, terukur dan transparan dengan disaksikan langsung oleh aparat lingkungan setempat, yakni Ketua RT 1 RW 7 Kelurahan Kapasaraya. Setelah dijemput di rumahnya, Mira Hayati lalu dibawa ke kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumarjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Di kantor Kejati Sulsel, terpidana terlebih Mira Hayati menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sesuai standar operasional prosedur. Setelah dinyatakan sehat, terpidana lalu digiring ke dalam mobil tahanan dan langsung dibawa menuju lembaga pemasyarakatan kelas 1A Makassar untuk mulai menjalani masa hukumannya. Tampak dengan tangan terborgol di depan, Mira Hayati digiring ke dalam mobil tahanan. Langkah eksekusi itu disebut sebagai tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 19 Desember 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan terbitnya putusan tersebut, jaksa eksekutor wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung, terpidana Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terkait peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya merkuri. Atas perbuatannya, terpidana dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Sebelumnya, pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Makassar menvonis Mira Hayati 10 bulan penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Makassar memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara. Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farhan Ali Syahdi, menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi dalam penegakan hukum terhadap kasus yang membahayakan kesehatan masyarakat ini. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.